Supporter Kamboja rela dukung Indonesia juara. Masalah yang wajib dibenahi timnas U19 demi benamkan Malaysia. Momen haru Tom Haye terungkap. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Abaikan rival, supporter Kamboja rela dukung Indonesia juara. Perjuangan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 mendapatkan dukungan supporter Kamboja yang menginginkan skuad Garuda Nusantara juara. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U19 di pertandingan pembuka grup A tampil cukup meyakinkan setelah melibas Filipina dengan skor 6-0. Namun di laga kedua, kontra Kamboja, skuad asuhan Indra Syafri harus mengalami kesulitan, meski akhirnya berhasil meraih kemenangan. Di pertandingan ketiga kontra Timor Leste ini, Jens Raven dan kawan-kawan tampil berbeda dengan menampilkan permainan yang ciamik. Sementara itu, Kamboja harus mengubur impian mereka lolos ke semifinal meskipun finish sebagai runner-up grup A di bawah timnas Indonesia. Meski negaranya sudah terhenti di fase grup, namun supporter Kamboja masih lantang memberikan dukungan kepada kontesan lain di Piala AFF U19 2024 ini. Bukan Australia dan bukan Malaysia. Supporter Kamboja justru mengharapkan agar timnas Indonesia U19 yang nantinya bisa mengakhiri turnamen di posisi teratas. Dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram @theaseanfootball, fans Kamboja seakan tidak peduli dengan kekuatan negara lain dan tetap setia mendukung timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Indo versus Thai final, ujar Soeto. Semoga beruntung Indonesia, tandas Kong Piset. Semoga Indonesia melaju ke final. Imbuh Tronchan. Menariknya, pendukung Kamboja di laman penggemar Asia Tenggara bahkan optimis kalau skuad Nusantara bisa mengalahkan Thailand atau Australia di partai puncak. Masalah yang wajib dibenahi timnas U19 demi benamkan Malaysia. Pertama, perkokoh pertahanan. Kebobolan 2 gol saat melawan Timor Leste wajib menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia U19. Terlihat bahwa para pemain timnas Indonesia U19 meremehkan kekuatan Timor Leste. Hal itu harus dihindari saat menghadapi Malaysia yang bermain sangat kreatif selama 3 laga fase grup kemarin. Komposisi 3 bek yang berisikan Alvarez Buffon, Kade Arel, dan Iqbal Kwijangge pun harus lebih sigap untuk menghadapi serangan lawan. Kekompakan dalam memutus serangan juga sangat diperlukan. Kedua, padukan lini tengah. Para gelandang timnas Indonesia U19 terlihat gagal mengalirkan bola saat melawan Kamboja U19. Komposisi itu berisikan Vigo Dennis dan Tony Firmansyah yang kerap kali kehilangan bola. Dari situ terlihat bahwa lini tengah Garuda Nusantara belum padu dalam memainkan bola untuk mengirim ke depan. Namun situasi berubah saat Kaviato Rizky dimainkan dan jadi otak serangan lewat umpan-umpan matangnya. Kaviato Rizky wajib dimainkan sejak menit pertama bersama Welber Jardim yang memiliki kecerdasan dalam mengatur ritme pertandingan. Ketiga, efektivitas peluang. Dengan total mencetak 14 gol, timnas Indonesia U19 banyak sekali memiliki peluang emas di depan gawang lawan. Namun banyak pula di antara peluang itu gagal dikonversi karena sepakannya tidak mengarah ke gawang. Dari lini depan, perbaikan harus dilakukan dalam penyelesaian akhir. Sejauh ini memang sudah baik, namun efektivitas memanfaatkan peluang harus ditingkatkan, mengingat Malaysia U19 kini ada di level yang berbeda dibandingkan lawan sebelumnya. Tahan air mata, Tom Haye bagikan momen emosional sebelum debut di skuad Garuda. Fakta haru datang dari gelandang keturunan Tom Haye lantaran harus menahan air matanya mengalir ketika bercerita kembali tentang momen emosional sebelum debut untuk timnas Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sang gelandang berusia 29 tahun ini telah membela skuad Garuda dalam 3 pertandingan di ajang resmi hingga saat ini. Tom Haye baru saja mencetak gol perdananya dalam kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 11 Juni lalu. Kemenangan itu mengantarkan tim asuhan Sintayong mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 bulan sebelumnya, Tom Haye baru mendapatkan paspor sebagai WNI pada Maret 2024. Haye memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo dan Manado. Namun menjelang laga debutnya untuk timnas Indonesia yang dimainkan pada 26 Maret 2024, Haye mendapatkan kabar duka soal kepergian neneknya. Ia membicarakannya dalam sebuah podcast berbahasa Belanda di kanal AFC Afkiken, sembari menahan air matanya karena momen tersebut begitu emosional. Ya, itu sebelum nenekku meninggal. Beruntungnya aku masih bisa mengatakan kepada nenek bahwa aku akan bermain untuk timnas Indonesia. Sepekan sebelum memutuskan segalanya, Haye menghentikan kata-katanya sembari meraih gelas yang ada di hadapannya. Sang profesor nampak emosional membicarakan mendiang neneknya yang tak sempat melihatnya bermain untuk negara asalnya. Namun pembicaraan berlanjut selagi menyinggung tentang momen emosional ketika Haye didukung oleh keluarganya langsung di GBK, yakni dalam laga kontra Filipina. Di tribun, Haye pun memeluk sang ayah sembari menahan tangis. Ex-gelandang SC Heerenveen itu tak menampik bahwa momen tersebut sangat spesial untuknya. Kini Tom Haye bersama tim Merah Putih akan mempersiapkan diri untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana akan diselenggarakan pada September mendatang.